pembahasan Pak Prabowo soal itu semua. Baik, waktu habis. Oke, anak tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan. Jadi saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk. Jadi saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk. Termasuk kemudian capaian MWF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Iya, udah. Waktu habis. Termasuk kemudian capaian MWF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Iya, udah. Waktu habis. Elektabilitas Prabowo Samsul akan makin ambruk ketika ada nenek tua peot pendukung 02 nggak punya etika, sangat barbar, tak punya sopan santun ketika melihat debat sambil berteriak Anies bangsa atau Anies baco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di TV News Indonesia. Nah, para sobat, terbongkar sudah siapa yang berteriak-teriak mulut yang sangat rusak di tempat yang terhormat, di agenda negara, debat capres, tapi ada penyusup nenek-nenek tua peot. Ya, nenek-nenek tua peot pendukung 02 sangat barbar, nggak punya etika, nggak punya sopan santun, teriak sangat kasar, Anies bangsa atau Anies baco, yang mana yang benar, tapi kedua kalimat itu sangat tak pantas terdengar di acara debat capres yang merupakan agenda negara. Ini akan tidak hanya membuat rugi pasangan Prabowo Samsul, juga akan membuat rugi dan malu nenek tua peot ini. Dipastikan akan banyak ibu-ibu di Indonesia yang tidak menerima Mas Anies Baswedan dikatakan, diteriakin mulut oleh Mak Peot ini dengan kata-kata yang sangat kasar. Dan admin bisa pastikan pendukung Prabowo Samsul juga tak akan bisa menerima ketika Mas Anies Baswedan walau lawan politiknya, tapi beliau sangat sopan santun, sangat menghargai lawan politiknya. Lawan politik dianggap sebagai teman berdemokrasi. Sebagai contoh, ketika selesai debat, Mas Anies mencari-cari Prabowo untuk salaman, Prabowo-nya nggak ada. Dan akhirnya Mas Anies bisa bersendau gurau, bisa bertawa riang dengan pasangan 03. Kita saksikan dulu. Seharusnya nenek tua peot yang teriak-teriak sangat barbar, sangat tak pantas untuk kita dengar, melihat pemandangan seperti ini. Debat capres, yaitu hanya untuk debat capres. Rame saat berdebat,
Tapi setelah selesai debat, ya akrab kembali. Kita saksikan para sobat, paslon dari 01 dan 03 sangat akrab. Lihat, ketawa ketiwi. Bahkan ada Puan Maharani. Bayangkan, seandainya ini, mohon maaf, ada kata-kata yang sangat kasar dari paslon 1 atau paslon 3, tentunya tidak bisa seakrab dan seguyup ini. Dan yang aneh, pasangan 02 kemana? Kok tidak ikut serawungan, tidak ikut bersalaman rame-rame seperti ini? Nggak ada, malah dia kabur. Etikanya di mana? Dan ini tercermin dari pendukungnya sudah nenek-nenek tua peot, tapi berteriak seperti ini. Penjelasan Pak Prabowo soal itu semua. Baik, waktu habis. Oke, tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk. Menurut informasi, nenek peot tua ini namanya Wulan Diah Sari. Wulan Diah Sari. Catat para sobat, Wulan Diah Sari telah mempermalukan wanita berhijab se-Indonesia. Sangat tak pantas antara pakaian berhijab yang disandangnya dengan ucapan-ucapan kasar, dengan ucapan-ucapan barbar, sangat tak pantas. Ya, nenek tua yang tak beretika ini, tak punya etika ini, jangan-jangan meniru capresnya yang sangat jelas mengambil calon wakil presiden dari produk pelanggaran etik berat. Tak punya etika capresnya dan barbar tak punya etika pendukungnya. Pertanyaannya adalah, masihkah ada rakyat Indonesia, terutama wanita-wanita berhijab yang mau mendukung pasangan 02 kalau nenek tua sudah peot gini, mencerminkan capres yang didukungnya atas teriakan-teriakan kasar, teriakan-teriakan barbar yang diucapkan dari mulutnya. Semua suaranya ada. Kapabilitas militer kita ini the low Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus. Para sobat, lihat gestur dari nenek peot itu ketika dikasih tahu jangan berteriak-teriak dari atas balkon, dia menunjuk, tuh lihat di bawah juga teriak-teriak toh. Padahal beda para sobat, kalau yang di bawah itu memang sudah terseleksi namanya, ada nama-namanya, dan memang pendukung calon tertentu. Ibu ini di atas tempat yang netral, bukan pendukung paslon tertentu. Tapi lihat, dari gesturnya masih ngotot, lihat. Loh, masih ngotot, dikasih tahu baik-baik masih ngotot seperti ini, lihat. Tapi yang kalimat yang dia ucapkan ini sungguh mempermalukan Prabowo, memerlukan adiknya Prabowo, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MWF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Si nenek peot sambil bargaining dan menakut-nakuti anak muda baik-baik yang ngasih tahu jangan teriak-teriak seperti itu, dia malah mencoba pressing dengan mengatakan, saya undangannya Pak Hasyim. Loh, saya undangannya Pak Hasyim. Pertanyaannya adalah, apakah KPU itu punya Hasyim? Ibu, apakah KPU itu punya Hasyim Joyo Hadi Kusumo, adiknya Prabowo Subianto? Tolong dijawab. Ini debat presiden bukan punya Hasyim. Walaupun dia kaya raya.
punya lahan yang banyak di sekitar IKN, yang sangat mendambakan Prabowo Presiden agar untung berlipat-lipat ganda karena lahannya di dekat IKN. Nggak ada hubungannya, Ibu. Nggak usah nakut-nakutin dengan mengatakan saya undangannya Hasyim. Saya undangannya Hasyim. Indonesia punya rakyat Indonesia, bukan punya Hasyim, Ibu. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.